Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Wahida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. 3, reflektif. 4, inovatif. Dan yang kelima, kolaboratif. Sedangkan 5 peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kelima nilai dan peran tersebut digunakan sebagai pedoman berperilaku dan harus diterapkan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut, saya akan memberikan gambaran diri saya sebagai guru penggerak setelah lulus 3 tahun ke depan. Yang pertama, menjadi guru yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, dan bakat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sebagai seorang pendidik, saya bertugas sebagai fasilitator yang memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, membantu peserta didik untuk mandiri, membangun pengetahuan, berpikir kritis, kreatif dalam pembelajaran, dan tentunya memiliki budi pekerti yang baik. Selain itu, saya akan terus memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki sebagai bekal untuk mewujudkan apa yang mereka impikan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan melakukan beberapa hal, di antaranya membuat kesepakatan kelas yang bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Melakukan ice breaking, hal ini dapat dilakukan di awal kegiatan pembelajaran agar peserta didik siap untuk belajar. Hal ini dapat pula dilakukan di tengah kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang mulai jenuh lebih bersemangat dan termotivasi kembali untuk belajar. Memperbanyak interaksi. Guru dapat memberikan perhatian penuh kepada semua peserta didik sehingga dapat memancing diskusi atau argumen interaktif antara guru dan peserta didik. Memberikan perhatian yang sama kepada semua peserta didik. Guru harus memperhatikan, mengamati, dan memahami semua peserta didik dengan sama. Jangan cenderung memperhatikan peserta didik yang pintar dan aktif di dalam kelas, hingga melupakan peserta didik lainnya yang kurang aktif. Peserta didik yang kurang aktif biasanya memiliki kesulitan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh guru. Memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk kemudian diberikan kesempatan tampil menyampaikan pemahaman yang telah mereka peroleh dari hasil diskusi kelompok. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dan mengarahkan mereka untuk bereksplorasi mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Saya akan menjadi guru yang reflektif. Sebagai seorang guru, saya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, termasuk dalam kegiatan pembelajaran.
Saya harus memiliki pola pikir yang terbuka untuk terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah saya lakukan, baik kelebihan maupun kekurangannya. Saya harus berani jujur mengakui kekurangan diri dalam pembelajaran. Hal ini tentunya saya lakukan sebagai bahan evaluasi agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk memahami cara belajar peserta didik. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Terbuka atas saran yang diberikan oleh pengawas, kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk selanjutnya melaksanakan tindak lanjut. Melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran, yaitu dengan melaksanakan tes tulis di akhir pembelajaran. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Mendengarkan pendapat dan saran peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Membuat lembar observasi hasil belajar peserta didik sebagai bahan acuan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, konsisten melaksanakan kegiatan refleksi. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri. Semangat guru untuk terus belajar sepanjang hayat harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai mandiri, saya terus termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, ataupun pihak lain. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian, misalnya mengikuti kegiatan workshop, BIMTEK maupun webinar baik secara daring maupun luring. Aktif dalam kegiatan MGMP untuk mengembangkan diri. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Sebagai seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif, saya juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi peserta didik dan berbasis IT. Membuat media pembelajaran digital berupa video pembelajaran. Membuat bahan ajar digital berupa modul. Memodifikasi media pembelajaran dari beberapa platform diantaranya PET, Assembler Edu, virtual laboratorium pada rumah belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang kolaboratif. Sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi sosial, saya akan bekerja sama membangun hubungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, saya akan berkolaborasi dengan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, komite, orang tua atau wali peserta didik, serta komunitas praktisi. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu
berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan untuk kesuksesan kegiatan sekolah. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berkolaborasi pada rapat kerja sekolah. Rapat kerja sekolah diselenggarakan untuk mengevaluasi segala bentuk kegiatan yang telah berjalan. Selain itu, merancang dan memprogram kegiatan-kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah terkait permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik mengenai program-program sekolah. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dalam membimbing dan mengawasi kegiatan belajar peserta didik. Berkolaborasi dengan rekan sejawat pada kegiatan MGMP, misalnya untuk membahas perangkat pembelajaran, media ajar, dan bahan ajar yang akan digunakan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.